Dua orang ini adalah dua orang yang menurut sudut pandang saya kepada Pak Jokowi, ini adalah dua orang yang merepotkan sekali Jokowi dan keluarga. Ini adalah dua orang yang membuat Jokowi dan keluarga terlihat bodoh sekali. Dua orang ini. Tapi soal kekagetan dirinya, soal dua musuh yang kemudian dibebaskan oleh Presiden Prabowo, itu jelas sangat menyakitkan. Tapi begitulah politik. Pak Jokowi boleh sakit, tapi harus rasional gitu. Ke depan ini kepentingannya seperti apa, dan itu harus diperhitungkan. Jangan dorong, jangan dorong. Biarin mereka ngambil gambar, biarin. Baik. Biar ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu ya. Baik. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Limbong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Presiden Prabowo masih hadir di acara Kongres PSI. Presiden Prabowo masih datang menghadap ke rumah Jokowi. Oh, yang fotonya beredar luas sekali, seolah-olah Pak Prabowo itu menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Ya, karena Gibran ada di sebelahnya gitu ya, dan Presiden dengan para menterinya. Jadi kayak Presiden bersama jajaran kabinetnya menghadap kepada bapak ibunya Wapres. Jadi Gibran terlihat lebih berkuasa dibandingkan Presiden Prabowo gitu ya, duduk di sebelahnya Bu Iriana, dan ya beberapa hari yang lalu masih sempat makan bakmi Jowo Bu Citro dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo makan dan nggak bahas apa-apa gitu. Pak Jokowi ketika ditanya sama wartawan juga ya waktu itu nggak bahas apa-apa. Nggak bahas amnesti, abolisi dan sebagainya. Lah kok ternyata ada amnesti, ini mengejutkan. Itu kan kayak mantan kalian gitu ya. Beberapa hari yang lalu masih ketemu asik, masih sayang-sayangan gitu ya. Masih ya baiklah, seperti tidak ada masalah apapun antara kalian berdua. Dan kemudian minggu depannya dia memberikan satu pesan bahwa dia akan segera menikah. Ini nih gitu. Miring ini.
kejutan itu pasti mengejutkan sekali. Aku salah apa? Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PDI Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Hasto Kristianto adalah orang yang kemudian berbicara sangat keras sekali mengkritik keputusan Jokowi soal permintaan 3 periode, usulan 3 periode. Itu Pak Hasto Kristianto yang bilang, dan kemudian pada akhirnya berujung kepada pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan semua keluarganya dari kader PDI Perjuangan. Itu pasti jengkel banget tuh keluarga Solo ke Hasto. Nah, ini malah dikasih amnesti sama Presiden Prabowo, gitu kan. Tom Lembong beda lagi, gitu ya. Tom Lembong ini ya tidak memecat Pak Jokowi, gitu ya. Tapi ketika Pilpres lalu, ketika ada perdebatan, ada singgungan yang disampaikan oleh Gibran kepada Tom Lembong yang menyindir Caimin, oh ini pasti Tom Lembong yang nyiapin dan sebagainya, gitu ya. Tom Lembong itu memberikan satu komentar yang itu sangat-sangat menyakitkan dan membuat Jokowi, Gibran, dan sekeluarga itu terlihat bodoh sekali. Terlihat seperti itu, karena Tom Lembong ketika ditanya sama wartawan terkait disindir-sindir sama Gibran, gitu ya, jawaban Tom Lembong, ya mungkin mereka kangen dulu pidato-pidato presiden saya yang buat. Itu kan menunjukkan bahwa selama ini Pak Jokowi nggak bisa bikin pidato sendiri. Dan Gibran tuh kelihatan jengkel sekali kepada Tom Lembong, gitu. Oh, ketika debat cawapres, wah jengkel. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini.
Saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Ya dengan begitu maka orang-orang Jokowi yang sekarang sedang berkuasa ya mungkin satu persatu akan diamputasi, dan itu biasa gitu. Ya toh Presiden Prabowo juga memang sudah punya kuasa, memang sudah jadi presiden gitu. Jadi ya Pak Jokowi Gibran mau apa gitu. Dan itu terbaca dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya ketika Kongres PSI beberapa hari yang lalu. Ketika menyapa Budi Ari, Pak Prabowo sempat nanya kepada Budi Ari, ini PSI apa Gerindra? Dari situ kan menjadi sebuah garis yang jelas gitu, bahwa dalam politik kamu harus memilih. Tidak bisa kemudian satu orang melayani dua raja. Ya harus salah satunya, dan silahkan itu ya dipilih. Dan Pak Jokowi juga hari ini punya pilihan gitu. Apakah akan menerima dan kemudian membuat posisi Presiden Prabowo benar-benar sebagai seorang pemimpin yang dihormati, atau ya Pak Jokowi mulai melakukan manuver-manuver politiknya setelah ini untuk menggerogoti kekuatan Presiden Prabowo. Akhirnya baik Hasto maupun Tom Lembong bebas. Mereka kompak berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan seakan terangkan bahwa semua ini adalah ulah Jokowi. Sementara banyak narasi bahwa anugerah abolisi dan amnesti ini sebagai langkah tegas Prabowo untuk membuat geng Solo tak sok berkuasa lagi.